يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin berkaitan dengan neraka jahanam, karena ini memang menjadi pembahasan kita di dalam bab ini. Di antara pembahasannya adalah bagaimana kengerian neraka jahanam, sifat-sifatnya, siksaannya, kedalaman neraka jahanam, bagaimana panasnya neraka jahanam, makanan para penghuni neraka jahanam, ya, minuman mereka, pakaian mereka, tubuh mereka, ya, buruknya penampilan mereka, keluarga penghuni neraka, kemudian beberapa macam siksaan yang ada di dalam neraka. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman 197. Poin yang ke-9 adalah dengan tema siksa penghuni neraka secara maknawi. Ya. Siksa penghuni neraka secara maknawi, ini akan menjadi pembahasan dan tema kita pada siang hari ini biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, untuk materi kita pada siang hari ini insya Allah tabaraka wa ta'ala kita minta kesediaannya kepada Ibu Ummu Fatir mungkin ya. Apakah bersedia untuk membacakan materi kita pada siang hari ini? Ummu Fatir atau Ibu Al-Khansa mungkin ya. Al-Khanza kali mungkin lagi safar itu Ustaz, jadi hilang timbul. Saya aja Ustaz kemarin Oh tertunda baik. lagi Nah, menawarkan diri. nah Baik siap. Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 9. Siksa penghuni neraka secara maknawi. 1. Malaikat menghardik keras mereka sebelum mereka memasuki tempat tinggal mereka di neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala atau Allah wazala ini Ustaz. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama alqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir fakazabna wa qulna ma nazzalallahu min. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Al-Muluk surat ayat 8-9. Kedua, saling melaknat satu sama lain dan saling mencela satu sama lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullama dakhalat ummatal la'anat ahitaha." Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Al-A'raf 38.
Orang-orang besar berlepas diri dari orang-orang lemah, dan orang-orang yang lemah berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Baqarah 167. Ketiga, melihat orang-orang beriman yang dahulu pernah mereka ejek dan mereka hina. Mereka telah mendapatkan kerelaan dan keselamatan dari Zat yang Maha Kuasa, sebagaimana terlukis dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa qalu malana la narori jalan kunna nu'adduhum min asrar at-takhaznahum sihri yan amzakhat anhumul absur. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau hina? Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Surat Shad 62-63. Lanjut nomor 4 ya Ustaz. Keempat, Nah, dilarang berbicara. Muhammad bin Ka'ab berkata, penghuni neraka mempunyai 5 permohonan yang 4 diantaranya dikabulkan Allah Azza wa Jalla ketika sampai pada permintaan yang kelima. Ketika itu mereka tidak dapat lagi berbicara untuk selamanya. Mereka berkata, ya Rob kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Surat Ghafir ayat 11. Allah berfirman untuk menjawab mereka, Zalikum bi annahu iza du'iyallahu wahdah wa kafartum wa iyasrak bihi tu'minu fa'al hukmu lillahil alil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir jika Allah saja yang disembah, dan kamu percaya pada Allah dipersekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ghafir ayat 12. Mereka berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal. Ya Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Pasti kami akan mengerjakan amal soleh. As-Sajdah ayat 12. Allah menjawab, awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Ibrahim ayat 44. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairallazi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Surat Fatir ayat 37. Allah Azza wa Jalla menjawab, awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumul nazir fazuqu fama lizzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada orang-orang yang zolim seorang penolong pun. Surat Fatir ayat 37. Mereka berkata, qalu rabbana ghalabat alaina si'watuna wa kunna qauman dolin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zolimun. Mereka berkata, ya Rob kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkan kami daripadanya.
dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai 107. Allah Azza wa Jalla menjawab, qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Al-Mu'minun 108. Setelah itu mereka tidak berbicara lagi untuk selamanya. Itulah puncak siksaan mereka yang sangat pedih. Malik bin Anas berkata, Zaid bin Aslam berkomentar tentang firman Allah Azza wa Jalla, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Surat Ibrahim ayat 21. Mereka bersabar selama 100 tahun, kemudian mereka mengeluh selama 100 tahun. Kemudian mereka bersabar selama 100 tahun, lalu mereka berkata, sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ibrahim ayat 21. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya pada hari kiamat kematian didatangkan dalam bentuk seekor kambing berwarna antara hitam dan putih. Ia lalu disembelih di antara surga dan neraka dan dikatakan, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Inilah macam-macam siksa neraka jahanam secara global, mengenai rincian, kesusahan, kesedihan, malapetaka, dan kesengsaraannya, maka tidak mengenal akhir. Musibah paling besar yang menimpa mereka, di samping apa yang mereka terima dari pedihnya siksa, ialah kerugian, melewatkan kenikmatan surga, serta bersua dengan Allah dan mendapatkan ridhonya. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka tidak menjual semua itu dengan harga yang sangat murah. Hanya dengan beberapa dirham, mereka menjual semua itu karena dorongan syahwat yang hina di dunia selama beberapa hari yang singkat, kotor, keruh, dan sulit. Mereka berkata kepada diri mereka, alangkah menyesalnya, mengapa kami menghancurkan diri kami sendiri dengan mendurhakai Rabb kami. Mengapa kami tidak membiarkan diri kami bersabar selama beberapa hari yang sebentar? Seandainya kami mau bersabar, maka hari-harinya akan terputus dari kami dan sekarang kami akan tinggal di sisi Rabb semesta alam sambil menikmati keredoan dan kerelaannya. Itulah penyesalan mereka melewatkan apa yang telah mereka lewatkan. Mereka mendapat ujian dengan apa yang digunakan untuk menguji mereka. Kenikmatan dan kelezatan dunia tidak tersisa sama sekali bersama mereka. Ketahuilah, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan neraka dengan segala siksaannya dan menciptakan penghuninya untuk yang tidak lebih dan tidak kurang. Ini ialah hal yang telah ditetapkan dan ditentukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan dengan hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan atau ditetapkan dan mereka dalam keadaan kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Surat Maryam ayat 39. Ayat ini mengisyaratkan hari kiamat yang telah ditetapkan sejak zaman azali dan yang tampak pada hari kiamat adalah apa yang telah ditetapkan. Yang mengherankan, Anda tertawa, bergurau, dan sibuk dengan keremehan dunia. Sementara Anda tidak tahu ketentuan apa yang telah diputuskan untuk menjadi hak Anda. Kalau Anda mengatakan, di mana tempat tinggalku kelak? Di mana tempat kembaliku kelak? Apa yang diputuskan untuk menjadi hakku?
sebenarnya Anda mempunyai tanda pengenal yang dengannya Anda merasa tentram dan bisa membenarkan harapan Anda, yaitu dengan melihat keadaan Anda dan amal perbuatan Anda. Sebab setiap sesuatu dimudahkan bagi apa yang diciptakannya. Jika jalan kebaikan telah dimudahkan bagi Anda, maka berbahagialah. Sebab Anda dijauhkan dari neraka. Bila Anda tidak menuju kebaikan hanya karena beberapa rintangan yang mengelilingi Anda dan mencegah Anda serta Anda tidak menuju kejelekan hanya karena sebab-sebab yang mudah. Ketahuilah bahwa ketentuan telah ditetapkan atas Anda. Semua ini menunjukkan akibat bagaikan asap yang menunjukkan adanya api. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal abroro lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar mereka dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar dalam neraka. Al-Anfitor ayat 13-14. Maka hadapkanlah diri Anda pada dua ayat ini. Sebab engkau telah mengetahui bahwa tempat tinggalmu di dua antara. Allahu a'lam. Barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaiki. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana siksa penghuni neraka secara maknawi. Karena di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penduduk neraka siksaan yang berat, siksaan yang pedih, dan siksaan-siksaan itu merupakan siksaan-siksaan yang disifati dengan yang zahir. Maknanya ya, dia berbentuk pukulan, dia berbentuk pemanggangan, dia berbentuk pembakaran ya, dan yang lain sebagainya, sampai azab neraka yang paling rendah yang diterima oleh orang yang paling rendah siksaannya di neraka adalah ya batu ya, dari neraka yang kemudian ya seseorang itu berdiri di atasnya, lalu kemudian dari ya berdirinya dia di situ maka mendidihlah otaknya. Ini merupakan siksa neraka yang berbentuk ya zahir. Ada yang berbentuk maknawi, ya berarti bukan seperti dipukul, bukan dibakar, bukan dipanggang, bukan disiksa, bukan dihancurkan fisiknya ya. Tetapi di sini lebih kepada maknawi. Apa saja makna maknawi itu? Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya azab neraka di dalam neraka itu dalam berbagai sisi, ya baik itu yang zahir dari fisik maupun secara batin. Nah, ini yang disebut dengan maknawi. Yang pertama adalah malaikat menghardik keras mereka sebelum mereka memasuki tempat tinggal mereka di neraka. Jadi ya ditakut-takuti, diancam, diteriaki oleh para malaikat. Dan ini merupakan siksa neraka secara maknawi. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk ayat 8-9, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sekumpulan orang-orang kafir, maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, qalu bala, tentu. Ya, benar adanya. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Berarti di sini ya akan datang teror, ancaman, hardikan dari para malaikat penjaga neraka. Kalau seandainya kita ya berada di suatu tempat yang nyaman, tapi kemudian orang yang ada di situ menghardik kita, ya,
kemudian orang-orang di situ menginterogasi kita, maka tidak akan ada rasa kenyamanan sedikit pun. Walaupun tempatnya sangat nyaman, gitu ya. Walaupun tempatnya sangat nyaman, tapi kalau orang-orang di sana itu menghardik kita, memarahi kita, ya, menginterogasi kita, maka kita secara tabiat manusiawi tidak akan merasa nyaman. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di dalam neraka, sudah tempatnya tidak nyaman, sudah disiksa sana dan siksa sini, ditambah lagi dengan perlakuan yang tidak baik dari para malaikat penjaga neraka. Kemudian yang kedua adalah saling melaknat satu sama lain dan saling mencela satu sama lain. Ya, ini kita ibaratkan tadi juga ya, kita berada di suatu tempat yang nyaman, yang enak, yang bersih, ya, yang mewah gitu ya. Tapi orang-orang yang berada di sana tidak bisa diajak ya berkompromi dengan baik. Orang-orang di sana saling mencela, orang-orang di sana saling sikut menyikut, orang-orang di sana saling ya menjatuhkan antara satu yang lain, saling melaknat antara satu dengan yang lain. Seindah apapun, semewah apapun tempat itu, tidak akan ada ya kenyamanan di situ. Dan ini di dunia. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Lalu bagaimana dengan di neraka? Dengan siksaan yang penuh, ya, dengan pembakaran yang penuh, ya, dengan pemukulan, ya. Ditambah lagi dengan penduduk neraka antara satu dengan yang lain itu saling menjatuhkan, saling mencela dan saling melaknat. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf ayat 38, "Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha." Allah ceritakan, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, itu menyesatkannya. Maknanya apa? Antara satu dengan yang lain saling melaknat, saling mengutuk. Orang-orang besar berlepas diri dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Orang-orang yang besar itu. Sebagaimana mereka pada hari ini berlepas diri dari kami. Hanya penyesalan saja. Ya, orang yang lemah mengikuti orang-orang yang besar. Gitu ya. Orang-orang yang lemah mengikuti orang-orang yang kuat. Ketika nanti di akhirat orang-orang yang kuat ini, orang-orang yang besar ini, tokoh-tokoh ini berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, maka orang-orang yang lemah ini mengatakan, seandainya kita bisa kembali lagi ke bumi, kembali lagi ke dunia, maka kami pun akan berlepas diri kepada kalian sebagaimana kalian hari ini berlepas diri kepada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan. Ya, sekedar penyesalan saja bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Sehingga apapun penyesalan yang diucapkan oleh mereka, maka mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam ya dunia. Kemudian siksa maknawi bagi para penghuni neraka yang ketiga adalah melihat orang-orang beriman yang dahulu mereka ejek dan mereka hina. Nah, dulu ya dihina. Namun kemudian sekarang ketika dilihat mereka berada di surga yang tertinggi. Sedangkan kita yang menghina ya berada di tempat yang sangat buruk. Nah, ini merupakan apa? Merupakan siksaan maknawi, siksaan batin. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada para penghuni neraka tempat-tempat tertinggi, tempat-tempat ternyaman yang dihuni oleh orang-orang mukminin, orang-orang salihin, yang ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang selalu dihina dan direndahkan. Untuk ini adalah ya tekanan batin. Dan ini siksaan bagi para penghuni neraka. Mereka telah mendapatkan keridhaan ya, para penghuni surga itu yang dulu dihina, dijelek-jelekan, ya, diejek, diinjak-injak. Mereka saat ini telah mendapatkan keridhaan Allah, kerelaan dan keselamatan dari Zat yang Maha Berkuasa. Sebagaimana terlukis dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Sad ayat 62 sampai 63, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Orang-orang yang durhaka, para penghuni neraka itu berkata, mengapa ya para penghuni neraka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat dan hina? Ya, apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Baik, sehingga di sini menjadi tekanan batin para penghuni neraka
setelah mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibalas, tidak akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata faktanya berbalik. Orang yang dulu mereka hina, mereka jelekkan, itu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka yang ketika di dunia itu dipandang oleh manusia, nanti di akhirat mereka akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat adalah dilarang berbicara. Muhammad bin Ka'ab berkata, penghuni neraka mempunyai 5 permohonan, yang 4 diantaranya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai pada permintaan yang kelima, setelah itu mereka tidak dapat lagi berbicara untuk selamanya. Ya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Ya, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dimatikan, dikebangkitkan lagi. Ya. 2 kali dimatikan, 2 kali dihidupkan. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Mengakuinya kapan? Mengakuinya setelah sudah di neraka. Tidak lagi bermanfaat pengakuan itu. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari api neraka? Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Kata Allah Azza wa Jalla, yang demikian itu adalah karena kamu kafir jika Allah saja yang disembah. Maksudnya ketika ya Allah Azza wa Jalla ditauhidkan, kamu malah mengingkari tauhid itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan, kamu malah imani penyekutuan itu. Maka di sini Allah Azza wa Jalla ya menegaskan fal hukmu lillahil aliyyil karim, maka putusan hari ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, tidak ada lagi orang yang dapat mengatur ya siapapun, maka dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan kepastian dan jawaban. Jadi ini syahidnya, seseorang yang dia masuk ke dalam neraka, maka dia akan dilarang dari berbicara. Dia tidak bisa lagi untuk ya mengatakan apa-apa. Ya, dia tidak bisa lagi untuk mengucapkan apa-apa. Ketika seseorang itu dilarang untuk berbicara, itu adalah di antara bentuk siksaan atasnya. Ya, kita tidak boleh ngomong, suruh diam saja. Ya, disiksa. Tidak boleh ngomong, disiksa lagi. Nggak boleh ngomong, disiksa lagi, disuruh diam. Kalau keadaannya seperti ini, ya, maka ini merupakan siksa neraka yang masuk dalam siksa maknawi. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan mengerjakan amal saleh. Ya, jadi hanya sekedar penyesalan-penyesalan, harapan-harapan belaka yang sia-sia. Allah menjawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Bukankah kamu dengan sombongnya mengaku ya tidak akan binasa? Engkau mengaku tidak akan dibangkitkan, engkau mengaku tidak akan dikumpulkan. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salih berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Allah menjawab. Jadi setiap apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh ahli neraka, ya dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah kami telah ya, jadi Allah Azza wa Jalla ungkit semua pemberiannya. Bukankah kami telah memberikan kenikmatan kepadamu, engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, engkau bisa berpikir gitu ya. Kau memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sehat gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ungkit masalah umur. Bukankah engkau telah kami berikan usia yang panjang ya. Jadi terkadang itu ya
apa yang menjadi kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita dan kita tidak menggunakan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menanyakan itu balik ke kita. Ya. Dikasih waktu lebih, dikasih kesempatan yang tidak semua manusia dapatkan, gitu ya. Maksudnya umurnya panjang, ya. Seandainya waktu yang cukup diberikan orang lain dan dia mau berpikir, dia akan berpikir. Tapi kok kamu malah nggak berpikir, begitu. Makanya Allah ungkit di sini. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dengan waktu yang cukup lama, ya? Yang dimana waktu itu cukup bagi orang yang mau berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu para pemberi peringatan? Masa enggak tahu sih? Ya, gitu ya. Masa enggak tahu sih? Bukankah udah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka berkata, ya, pembelaan lagi. Ya, pembelaan bukan pembenaran. Bukan kebenaran, ya, pembenaran-pembenaran. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 107 mereka berkata, wahai Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Ya, sekedar alasan saja. Kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan adalah kami orang-orang yang sesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran setelah kami dikembalikan ke dunia, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya. Mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Mereka minta agar diberikan kesempatan yang lebih, waktu yang lebih untuk beramal dan beriman kepada Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara denganku. Dilarang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak bisa berkeluh kesah, ya. Kadang kita itu kalau terhimpit dengan sebuah permasalahan, kita ceritakan pada orang terdekat kita seakan terurai, begitu ya, seakan bebannya menjadi ringan, gitu ya, secara manusiawi seperti itu. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla jadikan, ya, di antara bentuk siksaan maknawi penduduk neraka adalah mereka tidak bisa berbicara kepada siapapun. Dan mereka tidak bisa, ya, menuangkan perasaan dan apa yang mereka alami. Tidak ada tempat untuk berbicara. Mereka dilarang dari berbicara. Dan ini menambah bentuk siksaan maknawi yang dirasakan oleh penduduk neraka. Setelah itu mereka tidak berbicara lagi untuk selamanya. Karena Allah sudah katakan diam, ya, tinggallah kalian dengan hina dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Kepada siapa lagi mereka bisa berbicara? Ya. Kepada siapa lagi mereka bisa memohon, bisa meminta? Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak bisa apa-apa. Malaikat itu la yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Ya. Meminta sama manusia tidak bisa apa-apa sama-sama ketika itu, ya. Penuh dengan pikiran, penuh dengan beban, penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya. Malaikat tidak bisa, manusia tidak bisa, minta tolong sama jin juga tidak bisa, ya. Sama-sama dihisab, sama-sama diazab, begitu ya. Sama siapa? Tidak ada yang bisa dimintakan pertolongan, bahkan sekedar untuk sharing saja tidak bisa. Maka itu menjadi, ya, konsumsi diri mereka masing-masing, dan itu menjadi tambahan dari siksa maknawi yang mereka dapatkan. Dan tidak berbicara lagi untuk selamanya ini adalah puncak siksaan mereka yang sangat pedih. Ya. Malik bin Anas berkata, Zaid bin Aslam berkomentar tentang firman Allah Azza wa Jalla. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada tempat untuk menyampaikan. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan akan besarnya dan pedihnya siksa di dalam api neraka, wala'iyadzubillah. Baik, di dalam surah Ibrahim yang ayat yang tadi barusan kita baca, Allah berfirman mereka telah bersabar selama, ya, ratusan, ya, mereka telah bersabar selama 100 tahun. Kemudian mereka mengeluh selama 100 tahun.
Kemudian mereka bersabar selama 100 tahun, lalu mereka berkata, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sama-sama disiksa, sama-sama ya nestapa, sama-sama ya hancur. Baik menerima, bersabar atau tidak. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Semuanya sama bagi kita. Sekali-kali tidak akan mempunyai tempat, ya. Sekali-kali kita tidak akan mempunyai tempat untuk melarikan diri. Benar-benar ya lemah selemah-lemahnya, ya, dan tidak berdaya sedikit pun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabshin amlah." Pada hari kiamat kematian didatangkan dalam bentuk seekor kambing berwarna antara hitam dan putih. Ini kematian yang mendatangi setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa, didatangi oleh malaikat, didatangi oleh al-maut, kematian, ya. Lalu kemudian dia dicabut nyawanya oleh para malaikat, oleh malaikat malakul maut, ya, malaikat kematian. Setiap orang pasti akan bertemu dengan kematian dan dia akan mengenali bahwasanya ini adalah kematian. Tapi kematian di akhirat nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor kambing yang berwarna ya antara hitam dan putih. Ia lalu disembelih di antara surga dan neraka. Jadi kematian itu pun akan dimatikan. Karena kematian ini kan makhluk, gitu ya. Kematian itu makhluk. Dia pun akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ceritanya? Dia akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing, lalu ia disembelih di antara surga dan neraka. Disaksikan oleh para penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka. Dan dikatakan, wahai penduduk surga, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Yang ada hanya apa? Selama-lamanya, keabadian. Tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Yang adanya apa? Yang adanya ya abadi selama-lamanya. Jadi kalau kalian sudah masuk ke dalam surga, kalian abadi dalam surga. Kalian sudah masuk ke dalam neraka, kalian abadi dalam neraka. Beliau katakan inilah macam-macam siksa neraka jahanam secara global. Mengenai rincian kesusahan, kesedihan, dan malapetaka kesengsaraannya, maka tidak ada yang mengenal, maka tidak mengenal akhirnya. Tidak ada akhirnya, ya. Kesusahan yang tidak ada akhirnya, malapetaka yang tidak ada akhirnya, ya, kesedihan, kesengsaraan yang tidak ada ujungnya, terus abadi selama-lamanya. Musibah paling besar yang menimpa mereka di samping apa yang mereka terima dari pedihnya siksa ialah kerugian melewatkan kenikmatan surga serta bersua dengan Allah dan mendapatkan ridhonya. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka telah menjual semua itu dengan harga yang sangat murah. Hanya dengan beberapa dirham. Jadi mereka jual agamanya, mereka jual prinsipnya, mereka jual akidahnya hanya untuk mendapatkan beberapa dirham. Mereka menjual semua itu karena dorongan syahwat yang hina di dunia selama beberapa hari saja. Yang singkat, kotor, keruh, dan sulit. Sehingga bagaimana ya bodohnya manusia kalau seandainya dunia di beberapa hari saja itu dia gadaikan ya untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya tidak abadi. Seharusnya dengan dunia yang singkat ini dia gunakan untuk mengumpulkan keridhaan Allah Azza wa Jalla sehingga itu akan bermanfaat baginya kelak di akhirat. Mereka berkata kepada diri mereka, alangkah menyesalnya mengapa kami menghancurkan diri kami sendiri dengan mendurhakai Rabb kami. Mengapa kami tidak membiarkan diri kami bersabar selama beberapa hari yang sebentar? Ini penyesalan. Kenapa tidak sabar saja waktu itu? 60 tahun saja kok hidup di dunia. 50 tahun saja hidup di dunia. 40 tahun saja, 30 tahun saja, 20 tahun saja hidup di dunia. Ya, kenapa tidak sabar saja ketika itu? Menyesal. Ya, menyesali perbuatannya. Menyesali usianya. Mengapa kami tidak membiarkan diri kami bersabar selama beberapa hari yang sebentar dibandingkan dengan sekarang abadi selama-lamanya? Lebih baik kami tersiksa di hari itu 60 tahun itu. Lebih baik kami tersiksa 60 tahun tapi kami senang selamanya di akhirat. Dibandingkan kami senang-senang di 60 tahun tapi kami sekarang ya tersiksa dan siksanya itu abadi.
Seandainya kami mau bersabar, maka hari-harinya akan terputus dari kami, ya. Hari-hari yang tidak mengenakan di dunia itu akan pergi meninggalkan kami. Dan sekarang kami akan tinggal di sisi Rabb semesta alam sambil menikmati keridhaan dan kerelaan. Jadi sekali lagi, yang ada dalam benak orang-orang yang berada di dalam neraka itu adalah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Ya, itulah penyesalan kata beliau. Mereka telah melewatkan apa yang telah mereka lewatkan. Mereka mendapat ujian dengan apa yang digunakan untuk menguji mereka. Kenikmatan dan kelezatan dunia tidak tersisa sama sekali bersama mereka. Ketahuilah Allah Azza wa Jalla telah menciptakan neraka dengan segala siksaannya. Dan menciptakan penghuni untuknya yang tidak lebih dan tidak kurang. Ini ialah hal yang telah ditetapkan dan ditentukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Jadi sebelum hari itu terjadi kita sudah diingatkan nanti akan ada hari penyesalan. Yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan ditetapkan. Nggak bisa lagi balik ke dunia. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ayat ini mengisyaratkan hari kiamat yang telah ditetapkan sejak zaman azal. Azal ini lawan kata dari abadi. Kalau abadi itu tidak ada akhirnya, ujungnya. Kalau azal ini tidak ada permulaannya. Dan yang tampak pada hari kiamat adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi apa yang telah ditetapkan itulah yang akan terjadi. Yang mengherankan, Anda tertawa, Anda bersenda gurau, Anda sibuk dengan keremehan-keremehan dunia, sementara Anda tidak tahu ketentuan apakah yang telah diputuskan untuk menjadi hak Anda. Kita nggak tahu kembali ke neraka kah, atau kembali ke surga kah. Ya. Tapi kita banyak meremehkan hal-hal yang kita anggap remeh di dunia ini. Dengan memperbanyak bersenda gurau, sibuk dalam urusan dunia, dan banyak tertawa. Ini sungguh mengherankan sekali. Kalau Anda mengatakan, di mana tempat tinggalku kelak? Di mana tempat kembaliku kelak? Apa yang diputuskan untuk menjadi hakku? Apakah neraka atau ke surga? Sebenarnya Anda mempunyai tanda pengenal yang dengannya Anda merasa tentram dan bisa memberikan harapan Anda. Yaitu dengan melihat keadaan Anda dan amal perbuatan Anda. Sebab setiap sesuatu dimudahkan bagi apa yang diciptakannya. Jadi untuk mengintrospeksi, ya, tinggal kita lihat diri kita dan amalan-amalan kita. Apa saja ya yang menjadi amalan-amalan rutinitas kita dan apa yang menjadi ya keadaan diri kita. Jika jalan kebaikan telah dimudahkan bagi Anda, maka berbahagialah. Sebab Anda dijauhkan dari neraka. Bila Anda tidak menuju kebaikan hanya karena beberapa rintangan yang mengelilingi Anda dan mencegah Anda, serta Anda tidak menuju kejelekan hanya karena sebab-sebabnya yang mudah, ketahuilah bahwa ketentuan telah ditetapkan atas Anda. Semua ini merupakan dan menunjukkan akibat bagaikan asap yang menunjukkan adanya api. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Maka hadapkanlah diri Anda pada dua ayat ini. Sebab ya, engkau telah mengetahui bahwa tempat tinggalmu di dua alam. Wallahu a'lam. Ya. Jadi beliau ingatkan bahwasanya kita akan hidup di dua alam. Alam dunia dan alam akhirat. Ya. Di dunia ini, ya, kalau kenikmatan yang semu yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Tapi kalau kita mendapatkan kesengsaraan sementara di dunia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi kelak nanti di akhirat. Itu gambaran tentang neraka. Jadi pembahasan tentang neraka ini sudah kita baca dan kita kaji semua. Sekarang kita masuk ke yang ke-10, gambaran surga dan jenis-jenis kenikmatannya. Nah, silakan dilanjut Ibu. Baik, Ustaz.
10. Gambaran surga dan jenis-jenis kenikmatannya. Al-Ghazali rahimahullah berkata yang ringkasannya, tetapi ingatlah wahai saudaraku, di samping tempat yang sudah Anda ketahui kesedihan dan kesengsaraannya tersebut, di sana juga terdapat tempat lain yang sangat berbeda keadaan dan kondisinya dengan tempat sebelumnya. Ya, bayangkanlah sebagian dari kenikmatan dan kesenangannya. Sebab orang yang jauh dari salah satunya berarti ia menetap pada yang lain. Tanamkanlah rasa takut dalam hatimu dengan membayangkan bencana-bencana neraka jahim. Kobarkanlah harapan dalam hatimu dengan membayangkan kenikmatan yang kekal bagi penghuni surga. Arahkanlah dirimu dengan cemeti ketakutan dan pandulah ia dengan tali kekang harapan menuju jalan yang lurus. Dengan semua itu engkau akan memperoleh ridho Raja yang agung dan selamat dari siksa yang pedih. Bayangkanlah penghuni surga yang pada wajah-wajah mereka terdapat kilau kenikmatan. Mereka diberi minum khamar murni yang dilak sambil bertelekan dengan atas dipan-dipan yang diletakkan di tepi sungai-sungai yang mengalir khamar dan madu. Mereka dikelilingi pelayan-pelayan dan bocah-bocah kecil yang berhiaskan bidadari yang cantik jelita. Mereka bagaikan permata yakut dan marjan yang belum pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Mereka terbebas dari masa tua dan dipingit di dalam rumah. Mereka dikelilingi gelas-gelas dan kendi-kendi dari air yang mengalir berwarna putih dan terasa lezat bagi para peminumnya. Mereka juga dikelilingi pembantu-pembantu dan anak-anak, seperti permata yang tersimpan sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di tempat yang aman. Di dalam surga-surga, di mata air surga, di tempat yang disenangi di sisi Zat yang Maha Berkuasa. Di dalamnya mereka melihat wajah Rob yang Maha Pemurah, sementara wajah-wajah mereka disenarin eloknya kenikmatan. Mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan, karena mereka adalah para hamba yang mulia. Mereka mendapatkan aneka ragam hadiah dari Rob mereka. Mereka kekal dalam apa yang diinginkan oleh diri mereka. Mereka tidak takut dan tidak pula sedih di dalamnya. Mereka aman dari tertimpa kecelakaan. Mereka menikmati dan memakan makanan serta minuman dari sungai-sungai susu, khamar, dan madu. Maka alangkah mengherankan bagi orang yang beriman pada ciri-ciri tempat tinggal dan yakin bahwa penduduknya tidak akan mati, yang singgah di pelatarannya. Tidak akan dihinggapi rasa takut dan penduduknya tidak akan mengalami perubahan. Namun ia masih cinta pada tempat tinggal yang Allah perkenankan keruntuhannya dan hidup tenang di bawah kerendahannya. Demi Allah, seandainya di dalam surga itu hanya ada keselamatan badan, aman dari kematian, kelaparan, dahaga, dan macam-macam kejadian yang lain, hal itu sudah cukup membuat kita meninggalkan dunia dan tidak akan mengutamakan kenikmatan dunia atas kenikmatan surga. Bagaimana tidak? Sementara penduduk surga adalah para raja yang merasa tenang, menikmati macam-macam kesenangan, di dalamnya terdapat apa saja yang mereka inginkan. Di pelataran arsy-Nya, mereka datang dan melihat wajah Allah yang mulia. Mereka bisa melihat wajah Allah sehingga segala bentuk kenikmatan yang mereka rasakan terlupakan saat memandang wajahnya. Mata-mata mereka tidak berkedip dan menoleh. Mereka selamanya berada di antara aneka ragam kenikmatan ini dan tidak akan pernah hilang dari mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, penyeru pun berseru, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit, akan hidup selamanya dan tidak akan mati, dan akan muda selamanya dan tidak akan tua, akan senang selamanya dan tidak akan sedih. Itulah firman Allah.
dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-A'raf ayat 43. Nah, Allah musta'an. Baik. Di sini dijelaskan tentang gambaran surga dan jenis-jenis kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata yang ringkasannya. Tetapi ingatlah wahai saudaraku, di samping tempat yang sudah Anda ketahui kesedihan dan kesengsaraannya tersebut, maksudnya neraka, di sana juga terdapat tempat lain yang sangat berbeda keadaan dan kondisinya dengan tempat sebelumnya. Maknanya adalah surga. Ya, bayangkanlah sebagian dari kenikmatan dan kesenangannya. Sebab orang yang jauh dari salah satunya berarti ia menetap pada yang lain. Ketika dia jauh dari surga berarti dia berada di neraka. Dia jauh dari neraka berarti dia berada di surga. Tanamkanlah rasa takut dalam hatimu dengan membayangkan bencana-bencana neraka jahim. Kobarkanlah harapan dalam hatimu dengan membayangkan kenikmatan yang kekal bagi penghuni surga. Arahkanlah dirimu dengan cemeti ketakutan dan pandulah ia dengan tali kekang harapan menuju jalan yang lurus. Dengan semua itu engkau akan memperoleh ridho Raja yang agung dan selamat dari siksa yang pedih. Bayangkanlah penghuni surga yang pada wajah-wajah mereka terdapat kilau kenikmatan. Senang, bahagia di dalam surga. Mereka diberi minum khamar murni yang dilak sambil bertelekan di atas dipan-dipan yang diletakkan di tepi sungai-sungai yang mengalirkan khamar dan madu. Berbagai kesenangan dan kenikmatan ada di sana. Mereka dikelilingi pelayan-pelayan, bocah-bocah kecil yang berhiaskan ya, bidadari yang cantik jelita. Mereka bagaikan permata yakut dan marjan yang belum pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Mereka terbebas dari masa tua dan dipingit di dalam rumah bidadari-bidadari tersebut. Mereka dikelilingi gelas-gelas dan kendi-kendi dari air yang mengalir berwarna putih dan terasa lezat bagi para peminumnya. Mereka juga dikelilingi pembantu-pembantu dan anak-anak seperti permata yang tersimpan sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di tempat yang aman, di dalam surga-surga, di mata air surga, di tempat yang disenangi di sisi Zat yang Maha Berkuasa. Di dalamnya mereka melihat wajah Rabb yang Maha Pemurah. Dan ini merupakan puncak kenikmatan penduduk surga. Sementara wajah-wajah mereka disinari eloknya kenikmatan. Mereka tidak ditutupi debu yang hitam dan tidak pula oleh kehinaan. Karena mereka adalah para hamba yang mulia. Mereka mendapatkan aneka ragam hadiah dari Rabb mereka. Mereka kekal di dalam apa yang mereka kekal di dalam apa yang diinginkan oleh diri mereka. Mereka tidak takut dan tidak pula sedih di dalam surga. Mereka aman dari tertimpa kecelakaan. Mereka menikmati dan memakan makanannya serta minum dari sungai-sungai susu khamar dan madunya. Maka alangkah mengherankan bagi orang yang beriman kepada ciri-ciri tempat tinggal, ya, dan yakin bahwa penduduknya tidak akan mati. Yang singgah di pelatarannya tidak akan dihinggapi rasa takut. Sekedar singgah di pelataran surga saja tidak akan dihinggapi rasa takut. Dan penduduknya tidak akan mengalami perubahan, tidak ada yang menjadi tua di dalam surga. Namun ia masih cinta pada tempat tinggal yang Allah perkenankan keruntuhannya dan hidup tenang di bawah kerendahannya. Cinta sekali kepada dunia. Demi Allah, seandainya dalam surga itu hanya ada keselamatan badan, ya. Kalau seandainya di surga itu tidak ada kenikmatan kecuali ya dia selamat dari api neraka. Itu sudah cukup alasan bagi kita untuk memperjuangkan ya, guna meraih surga. Seandainya dalam surga itu hanya ada keselamatan badan, aman dari kematian, kelaparan, dahaga, dan macam-macam kejadian yang lain, maka hal itu sudah cukup membuat kita meninggalkan dunia dan tidak mengutamakan kenikmatan dunia atas kenikmatan surga. Apalagi kalau ternyata di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan.
Bagaimana tidak, sementara penduduk surga adalah para raja yang merasa tenang, menikmati macam-macam kesenangan. Di dalamnya terdapat apa saja yang mereka inginkan. Di pelataran Arsy mereka datang dan melihat wajah Allah yang mulia. Mereka bisa melihat wajah Allah sehingga segala bentuk kenikmatan yang mereka rasakan terlupakan saat memandang wajahnya. Mata-mata mereka tidak berkedip dan menoleh. Mereka selamanya berada di antara aneka ragam kenikmatan ini dan tidak akan pernah hilang dari mereka. Kemudian ya situ terus Rasulullah bersabda, ya ininya adalah sebenarnya Allah Azza wa Jalla berfirman seharusnya dalam surah Al-A'raf ayat 43, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan panggilan yang dipanggilkan pada ahli surga. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Penyeru pun berseru, wahai penduduk surga, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan sehat. Afwan. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Sebelumnya, ya Nabi SAW bersabda, penyeru pun berseru, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit, akan hidup selamanya dan tidak akan mati, akan muda selamanya dan tidak akan tua, akan senang selamanya dan tidak akan sedih. Itulah firman Allah Azza wa Jalla dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 43. Berarti awalnya dibawakan hadis, kemudian di hadis tersebut Nabi SAW menukilkan ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Baik, ini ya adalah gambaran tentang surga dan ini menjadi mukaddimah kita pada hari ini insyaallah sebagai mukaddimah di pembahasan yang akan datang. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kenikmatan surga. Bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan yang melebihi apa yang dibayangkan dan dikhayalkan oleh manusia. Bagaimana sifat pintu surga, tingkatan dan bangunannya. Bagaimana makanan penduduk surga. Bagaimana bangunan-bangunan dalam surga, minuman para penduduk surga, pakaian penduduk surga, sifat-sifat penduduk surga. Ya, kalau tadi di dalam neraka sifatnya adalah saling melaknat, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Dalam surga bagaimana penduduknya? Tingkatan penduduk surga yang paling rendah. Kalau sebelumnya ya penduduk neraka yang paling rendah azabnya. Di sini juga ada pembahasan tentang tingkatan penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya. Kemudian adalah wanita-wanita surga, ya. Dan yang terakhir adalah kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakallah khairan barakallahu fiki. Ada Ibu Meti yang telah berpartisipasi dalam membacakan ini dan juga kepada Al Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khairan barakallahu fiki wa assalamualaikum ilaik. Atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan. Semoga Allah Ta'ala bisa berikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung maupun melalui chat dipersilakan. Tetap beli. Ustaz, kalau gitu belum ada yang bertanya, saya yang bertanya ya Ustaz. Nah, belum. Begini Ustaz, saya bolak-balik berusaha selama beberapa waktu ini kita berbicara mengenai kehidupan di hari akhir itu.
dulu semasa kecil dan masih banyak saya berbincang beberapa teman yang dalam hal ini yang ini kehidupan hari akhir ini betul-betul sesuatu yang diimanin ya Ustadz. Artinya begini, kalau Nah, tidak didasarkan ilmu kan seolah-olah gitu maksudnya Allah tuh kejam ya menyiksa gitu lah Ustadz bahasanya gitu kan. hmm. Kalau sekarang setelah belajar, saya melihat setiap apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul, baik hadis maupun Al-Quran, seperti tadi dialog antara Allah dengan hambanya nanti kelak kan dikasih tahu ya Ustadz. Nah, Justru yang terbetik sekarang dengan berjalannya waktu dengan ilmu, merasakan rahmat Allah tuh luar biasa ya Ustadz dengan diberitahukan siksaan itu gitu loh, Ustadz. Kalau dulu nah, kan mendengar siksaan itu melihat Allah tuh keras, artinya itu luar biasa siksaannya gitu loh. Jadi melihat Allah dari sisi siksaan itu menjadi Allah tuh bahasanya apa ya Ustadz, menyiksa tuh kalau dulu kan nanti kamu kalau ini lidahnya dipotong, badannya disetrika gitu kan kayaknya kejam gitu loh Ustadz membahasakannya dengan pemahaman yang disampaikan tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis tetapi cerita gitu kan Ustadz. Dan banyak hal ini masih tertanam dalam benak orang-orang yang tidak belajar gitu loh Ustadz. Nah karena kalau saya sekarang berusaha membahas hal yang seperti ini nih, betul-betul malah terbalik memahaminya, merasakan setiap Allah memberikan peringatan berupa siksaan yang luar biasa itu bentuk rahmat Allah ya Ustaz. Memahaminya gitu loh Ustaz. Malah justru nah, terbalik gitu Ustaz. Ya, artinya Allah tidak ingin hambanya itu dimasukkan ke tempat yang luar biasa yang Allah sediakan gitu loh. Sehingga diberikan peringatan, memahaminya. Akhirnya kesimpulan artinya yang saya merasa bersyukur itu ilmu itu betul-betul merubah pemahaman ya Ustadz. Memahamin Allah tuh kejam, Allah tuh luar biasa, siksaannya gitu loh. Sekarang jadi berubah, Masya Allah nih rahmat Allah tuh sebenarnya kan masanya gini, yang orang disiksa, jangankan yang disiksa ya Ustadz, orang yang hisap sama Allah tuh kan orang yang luar biasa ruginya ya Ustaz. Bahasanya gitu loh. Artinya sudah di breakdown benar supaya kita jangan sampai masuk ke sana. Saya suka memahami ini sedang belajar rahmatnya Allah Ta'ala itu tuh iya ya masa nggak bisa sampai mencintai. Karena saya bolak-balik bertanya pada diri, bagaimana nih berasanya mencintai Allah dengan menumbuhkan dalam diri itu ibadah takut, harap, dan cinta. Kalau melihat kita diberikan satu saja sama orang yang luar biasa, menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta. Allah yang seperti ini hanya memasukkan keimanan dengan yang goib itu yang selama ini saya pahamin goib itu betul-betul goib gitu loh Ustaz. Tidak nah, bisa dirasakan gitu loh. Itu sepertinya tabir itu belum bisa lepas bener gitu loh Ustaz masukan itu karena berjalannya waktu puluhan tahun semua berproses ya Ustadz untuk nah, memasukkan hal yang seperti ini ya. Begitu Kak Ustadz ya, memahaminya. nah, sahih. Dengan ilmu tentu. Tentu semua hal itu bisa menjadi lurus pemahaman kita dengan ilmu syar'i. Semakin dalam pemahaman kita, maka akan semakin lurus ya apa yang kita yakini dalam akidah. Seperti tadi masalah adab neraka, ya semakin kita belajar, membaca, mengkaji, semakin kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Adil. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan neraka dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang membangkang kepadanya, yang menzalimi kaum muslimin, ini menunjukkan ya ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Malah seperti itu gitu ya. Eh, maka dengan adanya siksa neraka, adanya siksa kubur, adanya berbagai macam bentuk balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim, itu menunjukkan kita akan kesempurnaan, akan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam melihat suatu hal, ya pandangan kita itu akan lurus kalau semakin dalam ilmu yang kita pahami. Nah, itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, dan apalagi berkaitan dengan ilmu gaib tadi yang disampaikan oleh Bu Meti, kita tidak bisa melihat itu semua gitu sekarang ya. Jadi kita tahu itu ya dengan belajar. Kita tahu itu ya melalui dalil. Kita tahu itu ya dari ya
hadis, dari ayat, dari jelasan para ulama bagaimana tentang perkara-perkara yang gaib itu. Karena kalau kita ya mencukupkan dengan ya, hal-hal yang zahir saja bisa kita saksikan, maka akan luput dari kita banyak hal dalam agama ini. Ya, karena memang banyak sekali dalam apa yang ada di dalam agama ini perkara-perkara yang gaib dan tidak dapat kita ketahui kecuali melalui dalil. Allah Ta'ala alam. Ya, Ustadz, artinya saya sedang berusaha dengan kalim Al-Baqarah yang ayat itu beriman dengan yang goib gitu loh, Ustadz. Biasanya selama ini yang goib itu lewat gitu loh, Ustadz. Lari ke fokus ke yang zohir, sholat gitu loh ya, Ustadz. Artinya seperti itu. Sekarang itu ternyata kan goib itu bisa dirasakan gitu loh, Ustadz. Seperti tadi kan Nah, dialog tadi itu membuat saya terhenyak gitu loh, Ustaz. Dan itu pasti terjadi nanti gitu kan, Ustaz. Tapi Allah sudah beritakan gitu loh. Dialog antara seorang hamba nanti di hadapan Allah itu Allah sudah beritakan gitu loh, Ustaz. Itu kan insya Allah ya. Kan hati ini harus, keyakinan itu kan harus betul-betul ya Ustaz. Saya membahasakan gini, iya ya, beriman kepada Allah, beriman kepada perkataannya apa yang Allah sampaikan itu tuh, itulah yang dinilai Allah. Allah tahu kan detak hati kita nih Ustaz, getarannya itu loh Ustaz, nah, meyakini. Karena saya pernah beberapa tahun yang lalu itu ada buku mengisahkan tentang kubur, saya eh, kasih sama teman saya, dia lempar. Ini orang kayak pernah tahu aja di dalam kubur, saya istighfar. Artinya tidak mengenal bahwa ini dibuat, ini kan berdasarkan ilmu ya Ustadz, bukan orang sudah mati bangkit terus nah, menceritakan gitu ya. sahih. Ya, artinya keimanan yang tidak dilihat itu tuh memang itu juga anugerahnya Allah ya Ustadz, karena kita diperintahkan untuk beriman kepada yang goib, rukun iman yang 6 Ustadz, gitulah kan. Kalau kita berbicara dengan rukun iman, berarti 6 ke 6 itu harus utuh, tidak boleh ada satupun yang Nah, tertinggal, karena tidak pernah ada orang beriman kalau 6-nya nggak ada. Sedangkan kalau rukun Islam masih ada rusohnya ya Ustadz, begitu ya memahaminya. Saya memasukkan ini nah, terus menerus supaya tertancap di hati bahwa beriman kepada hari akhir, kodok dan kodar itu tuh, kalau kamu mau jadi orang beriman ini 6 nih nggak boleh dipisahkan, nggak boleh tidak ada gitu kan Ustadz. nah, sahih. Ya, artinya selalu mengajak kepada hati ini. Dan eh, makanya balik-balik itu kan wajilat kulubuhum itu terus wajadilat ayat tuh itu kan bertambah keimanan kamu jika dibacakan ayat itu, kan berarti kan hati ini Ustadz antara kita dengan Allah Ta'ala saja, dan itu kan suatu perkara yang tidak bisa dibuat-buat kan Ustadz. Nah, Itu luar sahih. biasa, luar, kalau buat saya tuh itu ilmu yang insya Allah ya. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan senantiasa hidayah, pertolongan ya untuk karena tadi dibilang kalau kita baca ini semua sudah dimudahkan dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan gitu kan Ustadz. Di mana Nah, sudah ditetapkan sahih. ya, artinya boleh ya Ustadz kita bertafaul pada saat kita diberikan kemudahan, kita berdoa sama ya Allah, terima kasih, Alhamdulillah, binikmati temat sholat. Mudah-mudahan ini bentuk Allah memberikan kemudahan, eh, kita berbaik sangka gitu loh Ustaz. Tapi pada saat kita, kenapa sih sayang susah banget nih eh, di jalan kebaikan, ada rasa takut, waduh jangan-jangan. Nah, itu haruskah terus menerus hal yang seperti itu memasuk ke dalam hati kita Ustadz, antara takut dan harap seperti itu pada saat Nah, tidak kalau diberikan. Nah, hmm, ketika kita sedang lalai ya kita datangkan perasaan itu gitu kan. ya, Pada saat kita sedang lalainya, banyak lupanya, semakin jauh sama Allah, maka kita hadirkan ya perasaan untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketika sebaliknya ya, ketika kita sedang takut ya, kita datangkan harapan. Ya, dengan itulah kemudian akan seimbang.
Allah ya Ustaz, jazakallah khair barakallahu fiik. Amin wa iyaki Ibu Meti. Baik, jazakumullah khairan dari jawaban dari Ustaz. Bagi jamaah yang ingin bertanya ini, nah, sudah tidak ada pertanyaan. Untuk kajian ini, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fiik pada Al Ustaz atas keulangan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat. Semoga Ustaz dan keluarga peserta kita semua selalu berada dalam amin. Amin. Baik, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu warahmatullahi khairan. barakallahu fiikum Ustaz Abu Arkan. Abu Arkan, Wa iya, wa iyakum.